Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Kita ada lagi pada renungan firman Allah di hari ini. Nah, firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Firman-Nya berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita anugerah terbesar dalam hidup. Apa sebenarnya anugerah terbesar yang Allah berikan bagi kita manusia yang berdosa? Saya percaya itu bukan materi. Saya percaya itu bukan mujizat orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan. Bukan itu. Anugerah terbesar dalam hidup ini ketika kita memperoleh keselamatan atau memperoleh kehidupan yang kekal. Karena itu Yesus pernah berkata, apa gunanya engkau memperoleh seluruh isi dunia ini kalau jiwamu binasa? Itu berarti bahwa ketika kita memperoleh kehidupan yang kekal atau ketika kita memperoleh keselamatan, sesungguhnya itulah anugerah terbesar dalam hidup kita. Karena pada waktunya, pada saatnya, semua yang kita kejar selama ini, yang selama ini kita usahakan mati-matian, bahkan mungkin siang jadi malam, malam jadi siang, pada waktunya, pada titik tertentu, semua akan berakhir. Lalu apa yang akan tinggal? Hanya ada dua kemungkinan, kehidupan yang kekal di sorga atau kehidupan yang kekal di neraka. Tapi kita sangat bersyukur kepada Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah begitu mengasihi kita, Allah begitu sayang kepada kita, sehingga Dia menyediakan akan kehidupan yang kekal, anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita. Setidaknya ada dua proses yang harus dilakukan baik dari pihak Allah, tapi juga dari pihak kita manusia. Proses yang pertama adalah ketika Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, mengutus anaknya yang tunggal, itu adalah bagian dari karya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Makanya dalam ayat 16 bagian A, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu dijelaskan dalam ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Itulah anugerah terbesar Allah bagi saudara dan saya manusia yang berdosa, ketika Dia mengutus Yesus Kristus mati di bukit Golgota demi dan untuk membereskan dosa saudara dan saya. Jadi inilah anugerah yang patut kita syukuri dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Tapi anugerah itu kita akan memperolehnya ketika kita memberikan respon. Responnya seperti apa? Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Artinya bahwa karya Allah untuk menyelamatkan kita ketika Kristus mati untuk menebus dosa kita, itu harus menuntut respon, reaksi dari saudara dan saya. Dan respon itu adalah percaya kepadanya. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya bahwa sebagai orang berdosa, kita harus menyadari akan keberdosaan kita, menyadari akan segala kejahatan kita, dan kita mau bertobat dari dosa-dosa kita, dan beriman kepada Kristus yang mati di bukit Golgota demi dan untuk menebus dosa kita. Ketika kita sungguh percaya beriman kepada Dia, maka sesungguhnya kita sudah mengalami atau memperoleh anugerah terbesar dalam hidup kita, yaitu beroleh hidup yang kekal. Kehidupan yang kekal, yang adalah anugerah terbesar Tuhan dalam hidup kita,
hanya saudara dan saya dapatkan ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus. Karena kita percaya bahwa jalan keselamatan itu satu-satunya hanya dalam Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain untuk memperoleh keselamatan. Agama bukan jalan untuk kita memperoleh keselamatan. Agama Kristen kita bukan jalan untuk memperoleh keselamatan. Jalan memperoleh keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan penyelamat kita. Tanpa melalui Kristus tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini. Makanya Kisah 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dikaruniakan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan selain di dalam Dia, yaitu dalam Yesus Kristus. Kita berharap kita sudah memperoleh anugerah terbesar dalam hidup. Kalau kita belum memperoleh, mari kita buka hati kepada Tuhan. Kita menyadari akan dosa kita, menyadari akan keberdosaan kita, dan kita datang kepada salib, bertobat dari dosa kita, minta ampun atas dosa kita, dan kita beriman sungguh kepada Kristus yang mati di bukit Golgota. Maka kita memperoleh anugerah terbesar dalam hidup kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Tuhan tolong buka hati pikiran kami semua untuk kami menyadari akan segala dosa kami, sehingga kami mau bertobat dari dosa dan datang kepada salib Kristus, karena kami percaya hanya salib Kristus sajalah jalan penebusan, pengampunan dosa bagi kami, untuk kami bisa memperoleh anugerah terbesar dalam hidup. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.